Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Seplika Nurrahma Widianti NIM 2018-001, Jihan Sapitri 2018-018, Novita Putri Padilla 2018-041 akan mempresentasikan tentang akhlak sosial. Adapun beberapa bagian dari akhlak sosial yaitu yang pertama, masyarakat dambaan Islam. Yang kedua, toleransi inter dan antar umat beragama. Yang ketiga, prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Sapitri. Baik, untuk poin A, masyarakat dambaan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam tujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di cintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari. Tugas atau peran masyarakat terhadap akhlak ada 3 hal. Ada taujih, ada tasdid, dan himayah. Poin B ada toleransi umat beragama. Dasar mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan perbedaan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Yang pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia, dan yang kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Ketika kita memiliki toleransi, maka akan menghasilkan kehidupan yang rukun. Rukun artinya damai, sehingga kerukunan umat beragama berdampingan dalam suasana damai, berbeda keyakinan atau berbeda agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama, ada makna keselamatan, yaitu sifat selamat membawa diri kepada kemampuan manusia untuk melanjutkan kehidupan di dunia ataupun akhirat. Kemudian yang kedua, makna kedamaian, yaitu berdamai antara manusia dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan saling memusnahkan. Yang ketiga, makna kasih sayang, yaitu untuk saling memberi dan menerima dalam bentuk perasaan simpati dan empati. Kemudian yang terakhir yaitu makna kepatuhan, yaitu bahwa manusia tidak berlaku semaunya sendiri tanpa sebuah arahan yang jelas dari pemimpin. Kemudian akan dijelaskan oleh Novita. Berikutnya poin D yaitu pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. Kemiskinan berkenaan dengan masalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan ada 2 bentuk, yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah, namun ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak yang menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Contoh dari struktur yang memiskinkan ini adalah sistem kapitalis. Dari sistem itu, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Pesan Al-Quran cukup sederhana, yaitu tidak dibenarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberi dan membagi kekayaan secara merata. Perubahan sistem yang akan melepas jeratan dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemiskinan kultural sama artinya dengan bentuk pembudayaan miskin. Seperti contohnya yaitu mengemis atau meminta-minta adalah hal yang wajar dan bagian dari mata pencaharian. Dalam Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah menafkahkan dan tangan di bawah yang meminta. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian maka dari itu bentuk-bentuk kemiskinan tersebut membawa akibat turunan yaitu kebodohan.
di mana jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Islam memberi jalan keluar pada setiap muslim untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan siapapun, pada siapapun. Kebodohan menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi karena tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Pengangguran dilihat dari dua sebab, yaitu sebab eksternal, jika keadaan sekitar yang tidak memberi peluang pekerjaan yang layak bagi pencari pekerja. Karena banyak sekali peluang pekerjaan yang hanya memihak pada golongan, kelompok, atau kepentingan tertentu saja, sehingga menutup kemungkinan persaingan yang sehat antara pencari pekerja. Yang kedua yaitu sebab internal dari individu sendiri, yakni terpeliharanya budaya malas di sebuah masyarakat. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan masuk ke jurang kemiskinan. Sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Terlihat bahwa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertumbuh pada persoalan lain, yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.